Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfanul Mutimul Faidah dari kelas PBE dan NIM 139. Di sini saya akan membacakan jawaban saya pada refleksi soal halaman 24, yang kedua pada halaman 49 sampai 50, dan yang terakhir pada halaman 70. Yang pertama pada halaman 24 nomor 1, yaitu mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi Pancasila ini penting bagi Indonesia, karena Pancasila tidak hanya ide atau perenungan satu orang saja, melainkan dirumuskan melalui kesepakatan anak bangsa untuk seluruh bangsa Indonesia, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi cita-cita bangsa Indonesia dan menjadi sumber motivasi atau tekad perjuangan mencapai cita-cita pembangunan nasional, yang sekaligus menjadi bentuk pengamalan Pancasila. Kemudian nomor 2, dikutip dari buku Pancasila Diklat Ujian Dignas tingkat 1, keluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial atau nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal itu masuk dalam tata kehidupan pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen tertulis yang ada, seperti Telaga Batu, Kedukan, Bukit, Karangbrahi, Talang Tua, dan Kota Kapur. Dalam Kitab Negara Kertagama karangan Pu Prapanca juga diuraikan susunan pemerintah Majapahit, yakni musyawarah, hubungan antar negara tetangga dan sebagainya, sehingga pada waktu itu unsur-unsur atau sila yang terdapat dalam Pancasila telah terwujud sebagai asal yang menjiwai dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, walaupun hal itu belum dirumuskan sebagai konkret. Kemudian nomor 3, karena dalam Piagam Jakarta terdapat susunan Pancasila kasar yang lantas diperdebatkan oleh dua kalangan besar, yaitu kalangan nasionalis Islam dan kalangan Kristen di timur Indonesia, perihal sila pertama dalam Pancasila yang pada saat itu masih mencantumkan kalimat memfokuskan pada syariat Islam saja sebagai kewajiban. Kemudian pada nomor 4, pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai, atau biasa disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau biasa disingkat dengan BPUPKI. Dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia, badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian pada nomor 5, revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia akan menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Itulah adalah gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegrasi, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Para pemimpin dan aparat negara akan jadi pelopor untuk menggerakkan revolusi mental, dimulai dari masing-masing kementerian lembaga. Sebagai pelopor gerakan revolusi mental, pemerintah lewat pemerintah K atau L harus melakukan 3 hal utama, yaitu bersinergi, membangun manajemen isu, dan terakhir penguatan kapasitas aparat negara. Kemudian pada refleksi soal halaman 49 sampai 50. Nomor 1, agar mahasiswa tidak tercabut dari akar kebudayaannya sendiri, dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandasan nilai Pancasila. Tujuannya adalah untuk memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha membela negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pada nomor 2, menggunakan metode inquiry guna meningkatkan pemikiran yang lebih terampil dan juga kreatif, dan metode portofolio dengan mengumpulkan beberapa materi untuk pembelajaran.
Kemudian pada nomor 3, sebagai mahasiswa kita harus menjadi tahu apa arti narkoba dan apa efek yang terjadi jika kita menggunakannya, dan jangan pernah mencoba narkoba untuk mencegah masalah ini, dan pilihlah pergaulan yang baik. Selalu ingatkan orang lain untuk menghindari narkoba dan juga korupsi. Kemudian pada nomor 4, orang yang selalu mematuhi aturan negara yang memiliki nilai norma bangsa yang baik, tidak semena-mena dalam berbuat, berusaha sebaik mungkin untuk menjaga identitas negara agar tidak tercemar. Kemudian pada refleksi soal halaman 70 yang nomor 1, yaitu yang akan terjadi jika tidak ada filsafat Pancasila antara lain sebagai berikut. Kehidupan menjadi tidak selaras dan berantakan karena tidak memiliki pedoman dan acuan. Persatuan dan kesatuan menjadi semakin lemah, munculnya berbagai macam perselisihan dan konflik. Kemudian pada nomor 2, apabila Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara, dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintah. Selain itu, konflik juga akan sering terjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam atau bahkan hancur. Kemudian pada nomor 3, yaitu 3 hal yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yakni kehidupan masyarakat yang dipenuhi konflik dan kondisinya tidak rukun, dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban, menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, serta kondisi masyarakat tidak tertib. Kemudian pada nomor 4, karena jika tidak ada norma, maka akan terjadi kekacauan, keributan, dan kerusuhan. Pentingnya norma di masyarakat disebabkan karena norma tersebut mempunyai fungsi berikut ini: dapat menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib, bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat. Sekian jawaban refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.